Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadiratul muhtaramin wal muhtaramat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Jami' Nurul Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Qaiduddin selaku Ketua Dewan Mustasyar DMI Bekasi Utara, sekaligus yang insya Allah nanti akan memberikan tausiah untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua DMI Kecamatan Bekasi Utara, Bapak Kiai Haji Hasan Toha. Yang kami hormati pula Bapak Dan Ramil Teluk Pucung, Bapak Budi Kiswanto, yang bersama-sama kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa mendapat perlindungan dari Allah SWT, sehat walafiat. Yang kami hormati pula Bapak Ketua DKM Masjid Jami' Nurul Ikhwan, Bapak Ustadz Haji Amal Santoso. Yang kami hormati Bapak Haji Suganda selaku Ketua LBH DMI Bekasi Utara, serta bapak-bapak para pengurus DMI baik kecamatan maupun ranting yang hadir pada pagi hari ini. Tidak lupa pula kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakilinya. Yang kami hormati pula Ibu Lurah Kelurahan Harapan Baru atau yang mewakilinya. Ada. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Bekasi Utara, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kesos Kecamatan Bekasi Utara, serta mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak kami sebutkan, mohon maaf, tidak mengurangi rasa hormat kami. Selamat datang bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di acara kami bersilaturahim di masjid ini dalam rangka subuh keliling yang sudah menjadi program DMI atau Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Bekasi Utara. Alhamdulillah sudah terlaksana di tahun ini, di bulan Ramadan tahun ini. Kemarin hari Senin tanggal 27 kemarin di Masjid Jami' Al-Huda Permata Hijau. Alhamdulillah hari ini kita berkunjung ke Masjid Jami' Nurul Ikhwan. Untuk besok hari Kamis, insya Allah kita juga akan hadir di Masjid Ar-Rahman di Kampung Irian, Kelurahan Teluk Pucung. Mudah-mudahan kehadiran kami di sini bisa membawa keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan kehadiran kita juga di bulan Ramadan ini bisa dicatat sebagai amal soleh kita. Bapak-bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, selain daripada itu, kehadiran kami di Masjid Jami' Nurul Ikhwan ini selain bersilaturahim, juga melaksanakan program kami, juga ingin memperkenalkan bahwa di wilayah Bekasi Utara ini, kami Dewan Masjid Indonesia bersama-sama dengan 4 pilar pemerintah, yaitu kecamatan dan Ramil, Kapolsek, kecamatan, kita bersatu padu turun ke masyarakat, diantaranya ke masjid-masjid. Dan mudah-mudahan bapak-bapak, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, acara-acara yang akan berlangsung di pagi hari ini, di acara subuh keliling ini, insya Allah tidak akan lama sampai waktu syuruk, kurang lebih jam 6 pagi. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka
dengan acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara-acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini tadi sudah kita buka bersama-sama. Untuk selanjutnya nanti ada beberapa sambutan. Nanti yang pertama sambutan dari Sohibul Bait, yaitu Ketua DKM Masjid Jami Nurul Ikhwan. Selanjutnya nanti ada sambutan mewakili 4 pilar, yaitu nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Edi Kiswanto dan Ramil kita. Ini saya panggil Ustadz ini. Nanti Pak dan Ramil, silakan. Terus kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua DMI Bekasi Utara, Pak Kiai Haji Hasan Toha. Selanjutnya nanti ada penyerahan secara simbolis kenang-kenangan dari kami, dari DMI Bekasi Utara. Terus kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Koiduddin. Dilanjutkan dengan penutup dan doa. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Haji Amal Santoso untuk memberikan sambutannya. Kami persilahkan. Alhamdulillah ja'ala Ramadan syahrul mubarak alladhi tatawwa'an syiaman ar-rajiban wa thawaban 'ala أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين أما بعد. Pada Ketua Bapak Kiai Haji Koiduddin saya sangat hormati, pada Ketua DMI Bekasi Utara Bapak Kiai Haji Hasan Toha yang hormati, pada dan Ramil Bapak Ustadz Budi yang kami hormati, kepada Kapolsek perwakilan di sana ada hadir Bapak Akhir dan Bapak Syahid kami hormati. Dari kecamatan ada yang hadir, Kesos, Ibu ya, yang kami hormati. Mungkin dari kelurahan ada yang hadir, perwakilan kelurahan yang kami hormati. Para ketua DKM juga kami hormati, Bapak Ketua RW, Bapak Isyarat Pastor kami hormati, dan Bapak RT kami hormati, juga Sekjen Bapak Ustadz Hasyim kami hormati, dan seluruh pengurus Ketua DKM Harapan Baru, Al-Hudal, Ikhlas dan lain-lainnya kami hormati. Seluruh pengurus DMI dan saudara kami hormati, dan jamaah dan hadirin sekalian jamaah dimulakan Allah Taala. Pertama-tama panjatkan syukur kepada Allah Taala yang alhamdulillah segala nikmat Allah berikan kepada kita berbagai nikmat. Allah sebutkan kepada Islam dan syafaat dan banyak umur insyaallah kita salat kepada sehingga pada hari ini saya hadir di Masjid Nurul Ikhwan dalam rangka suling DMI bersama 3 pilar. Sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah zaman dan nur Allah sama-sama lebat jamin dalam berat keluarganya masyarakat dan setiap awak dari yang benar. Bapak sekalian kita hormati, pada hari ini satu hal kehormatan bagi DKM Nurul Ikhwan, bagi masjid kita dalam rangka kehadiran tamu-tamu dari 3 pilar dan DMI Bekasi Utara. Tentunya satu kehormatan bagi kita sekalian. Saya hanya sampaikan itu kepada para pejabat lingkungan juga. Tadi saya mau menginformasikan Pak Camat hari ini kadang ini masjid ini masih proses, belum selesai nih Bapak, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, Pak Camat, Bu Lurah. Ya. Alhamdulillah tinggal bagian luar, sedikit lagi selesai. Sudah masuk dana 5,7 miliar. Ini masjid belum selesai. Dan kegiatan-kegiatannya pekanan rutin, taklim rutin. Dan di sini masjid ada 240 TPA yang dididik oleh 16 guru TPA. Dan kegiatannya rutin. Ini tidak bisa saya sampaikan. Nanti minta doa kepada para tentunya. Mudah-mudahan masjid kita tetap selesai dan jemaah makin banyak. Dan syukur kepada hari ini, alhamdulillah jemaah juga bisa pada hadir. Walaupun hari kerja, minta waktunya sebentar untuk kegiatan kita bersama. Sedikit banyak saya sampaikan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Ikhwan berikut jajarannya. Yang saya hormati Ketua DMI Bapak Kiai Haji Hasan Toha beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ahmad Haiduddin selaku penceramah pada pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Nurul Ikhwan, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami, tidak sebut satu persatu. Dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Bekasi Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Camat Bekasi Utara atau yang mewakili. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk kenikmatan, baik nikmat iman Islam dan nikmat diberikan keluangan waktu pada pagi ini. Kita diberi kesempatan untuk bersimpuh di masjid yang sangat luar biasa megahnya ini. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan ridhonya Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia sampai akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua senantiasa dalam istiqomah hati dan pikiran kita, dan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami akan memperkenalkan diri. Nama kami Kapten Infanteri Budi Kiswanto dan Ramil 03 Teluk Pucung, asli dari Demak. Kemudian tempat tinggal kami di Kelurahan Harapan Jaya. Koramil Teluk Pucung membawai 3 kecamatan. Yang pertama Kecamatan Bekasi Utara terdiri dari 6 kelurahan. Kemudian Bekasi Timur 4 kelurahan dan Bekasi Rawalumbu 4 kelurahan. Jadi total ada 14 kelurahan. Untuk itu kami minta kerjasamanya kepada seluruh jamaah. Apalagi mungkin ada yang menjabat sebagai ketua RT, ketua RW di lingkungan masing-masing. Silakan untuk berkomunikasi, atau kami titip kepada bapak-bapak dan ibu semua, kepada rekan babinsa kami Syeda Asyari yang ada di wilayah di mana bapak ibu bertempat tinggal. Silakan, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau minta nomor teleponnya, silakan. Karena kami merupakan sinergitas antara TNI, Polri, kemudian pemerintahan, kemudian bersinergi kepada tempat-tempat ibadah sehingga kita dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan damai. Untuk itu kami mari tingkatkan suasana Kamtipmas yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kami menjabat di Teluk Pucung baru sekitar 1 bulan, tepatnya pada tanggal 17 Februari kemarin genap serah terima, kemudian 17 Maret kemarin 1 bulan. Alhamdulillah kami berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua, dan kami selaku pejabat baru mohon doa restu kepada Bapak Ibu semua dan kepada sesepuh tokoh masyarakat yang ada di wilayah Bekasi Utara ini. Ini merupakan suatu momen yang luar biasa. Di bulan suci Ramadan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sangat damai, dalam suasana di mana kita nanti akan mendengarkan tausiah yang telah direncanakan oleh tim dari DMI. Ini merupakan suatu karunia dari Allah SWT dan patut disyukuri. Pernah kami Bapak Ibu pada saat sholat maghrib singgah di dekat Mitsubishi.
Di situ pas sholat, setelah sholat saya mendengarkan tausiah karena kebetulan ada tausiah. Di situ Bapak Ustadznya menyampaikan, apabila kita duduk di masjid dan itu melaksanakan kegiatan tausiah, mencari ilmu, beliau mengatakan malaikat akan merentangkan sayap selebar mungkin untuk melindungi kita semua. Untuk itu suasana yang luar biasa seperti ini, apalagi di bulan suci Ramadan, semoga nantinya setelah bulan suci Ramadan meninggalkan kita semua, kita tetap dalam keadaan istiqomah semata-mata untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita senantiasa dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan hidayah. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf apabila ada tutur sapa yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhwan beserta jajarannya, yang saya hormati guru-guru kita, mustasyar dari DMI, Bapak Ustadz Koiduddin dan Ustadz Wasiun. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil. Beliau adalah Dan Ramil baru untuk di wilayah kita, baru 1 bulan Pak ya. Panggilan akrabnya Pak Budi. Ya, jadi mudah untuk diingat. Yang saya hormati ranting-ranting atau pengurus ranting DMI, alhamdulillah banyak yang hadir, yang seragamnya apa warnanya namanya ini, bisa Bapak Ibu lihat ini seragam DMI. Semuanya yang saya hormati. Hadirin wal hadirat, insyaallah yang hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi ini kita subuh keliling. Kemarin hari Senin kita sudah melaksanakan subuh keliling di Kelurahan Kaliabang Tengah. Sekarang kelurahan di Harapan Baru. Alhamdulillah hadir pula pagi hari ini dari kecamatan, dari Bapak Camat maupun yang mewakilinya, juga dari Kapolsek mungkin yang mewakili. Ya. DMI hadir di tengah-tengah masyarakat adalah melayani kebutuhan DKM, membantu dan melayani DKM dari sisi SDM-nya. SDM DKM mungkin dari keterampilan seperti contohnya memandikan jenazah, pemotongan hewan, khatib, guru-guru ngaji, penceramah, termasuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, maka DMI akan membantu serta melayani. Salah satunya adalah misalnya ada masjid maupun musola yang surat-surat tanahnya masih belum selesai, maka insya Allah DMI membantu perizinannya untuk bisa mendapatkan izin yang resmi.
Dan sekarang sudah saatnya masjid maupun musola supaya ada surat yang resmi agar jangan sampai disengketakan, menjadi ribut gara-gara wakaf tapi dijual. Terjadi ada tanah wakaf, yang mewakafkan itu kakeknya, pada saat itu masih kaya, giliran sampai pada anak cucunya sudah dibagi-bagi, hartanya tinggal sedikit, digugat. Artinya wakafnya supaya dibayarin sama masjid. Nauzubillah min dzalik. Ini terjadi. Insya Allah di Bekasi Utara jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian kursus-kursus ataupun latihan-latihan yang lain, DMI juga menyediakan ataupun memberikan pelayanan kepada masjid-masjid untuk pelatihan-pelatihan yang lain. Ahlan wa sahlan. Ini Bapak Haji Edi Mariadi, Ketua Ranting Harapan Jaya. Selamat datang Pak Haji Mariadi. Bapak Ibu yang hadir ini dari DMI itu rata-rata pengurus masjid. Jadi dengan sukarela Ramadan ini meninggalkan masjidnya untuk sholat subuh di sini, Pak. Masya Allah. Hampir semuanya rata-rata ini adalah pengurus masjid. Setiap satu kelurahan satu kali. Tahun ini walaupun di Bekasi Utara 6 kelurahan, 7 kali, 7 titik DMI mengadakan subuh keliling. Tambahan 1 yaitu yang pertama kemarin itu Masjid Al-Huda. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu banyak manfaatnya dengan hadirnya DMI maupun 3 pilar pada kesempatan Ramadan seperti ini, karena bisa melihat langsung ini Masjid Nurul Ikhwan. Jadi dari Pak Dan Ramil juga baru kali ini kan ya. Nah baru kali ini hadir. Cakep sekali. Ini seolah-olah adalah masjid nomor 2 setelah Al-Barkah untuk di Bekasi. Nah, sepakat ya? Masya Allah, indah sekali. Jadikan masjid ini adalah seindah mungkin agar kita masuk ke dalam masjid serasa masuk di surga. Nyaman. Meskipun hanya 10 menit barangkali, tapi nyaman. Menambah kehusukan kita. Ya. Jadi masjid-masjid sekarang ini sudah bagus-bagus, cakep-cakep, tinggal takmirnya harus diramaikan, diisi. Jangan sampai masjidnya bagus tapi yang ngisi tidak semangat, yang ngisi tidak banyak. Ya. Manfaatkan sebaik mungkin. Pembangunannya masih berjalan ya Pak Haji ya. Kita doakan mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Amin ya Rabbal. Kayaknya nggak cukup amin Pak, perlu dibantu juga gitu ya. Insya Allah nanti akan memberikan beberapa bantuan. Tadi telah disebutkan dari DMI ada sembako, ada jam dinding, ada Al-Quran, apalagi itu, ada pengharum ruangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Oh ya maaf, DMI punya channel di Timur Tengah bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada tanah milik pribadi atau wakaf minimal 120 meter, maka kami akan bisa bangun musola maupun masjid. Bantuan dari Mesir tanpa embel-embel, ya, tanpa embel-embel, bantuan dari Mesir. Ya. Ini kita masukkan dalam program DMI untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti itu. Tapi dari awal belum ada bangunan apa-apa, bukan renovasi, mohon maaf. Ya.
Jadi program mereka adalah memperbanyak tempat ibadah baik mushola maupun masjid. Sehingga kalau ada silakan hubungi DMI, nanti bisa ditindaklanjuti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Satu. Ya, kasih. Ada nggak? Yang mewakili ada. Dari dari kecamatan. Kapolsek, Masya Allah, mohon apa ya. Ya. Bajunya mana? Iya. Gak kelihatan. Iya, sini. Sini Pak, duduk sini Pak. Sini Pak. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para sepuh, para alim ulama, para kiai, para hujaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar, pengurus masjid Nurul Ikhwan, Bapak Ustadz Haji Amal Santoso dan seluruh jajarannya, Bapak Kapolsek Kecamatan Bekasi Utara atau yang mewakili, Bapak Dan Ramil Kecamatan Bekasi Utara atau yang mewakili, Ibu Lurah Harapan Baru hadir. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Puji serta syukur kita haturkan kehadiratnya atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga dalam kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk memenuhi seruannya, untuk memenuhi panggilannya dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah sekaligus bersilaturahmi dengan organisasi DMI Kecamatan Bekasi Utara
Polsek Kecamatan Bekasi Utara dan Ramil Bekasi Utara dan Lurah Harapan Baru. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan segenap keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang tetap setia, tetap istiqomah mengikuti syariat-syariatnya dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jamaah yang dirahmati Allah, memasuki puasa yang keberapa? Keempat, keenam. Oh, rupanya dihitungin deh. Nggak usah dihitung, jangan nyampe tanggal 1 Syawal pasti nyampe, nggak akan berhenti tanpa dihitungin juga. Puasanya masih aman, masih aman. Ibu-ibu masih aman puasanya, belum terganggu. Jujur ya, kalau iya iya, kalau tidak jangan mengatakan iya. Jadi jangan sampai gugur, jangan sampai batal. Meskipun hanya 1 hari. 1 hari puasa yang ditinggalkan tanpa ada alasan yang bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama tidak cukup diganti, dibayar dengan puasa sepanjang tahun. Man aftara yauman bi ghairi udhrin syar'iyyin lam yakfi bi shaumi dahri kulli. Siapa orangnya yang batal puasanya 1 hari saja tanpa ada alasan yang bisa diterima kebenarannya oleh syariat agama, maka puasa yang ditinggalkan 1 hari itu kalau dibayar, kalau diganti dengan puasa sepanjang tahun belum terbayarkan, belum tergantikan. Kita semua mengharapkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian melalui Ramadan. Tapi sayang, tidak semua kita mendapatkan Idul Fitri. Meskipun puasanya selesai, tarawihnya selesai, dan tanggal 1 Syawalnya juga kita temukan. Tapi sayang, tidak semuanya mendapatkan Idul Fitri. Kalau mendapatkan Lebaran pasti. Siapa orangnya yang ketemu tanggal 1 Syawal Lebaran? Yang taat, yang maksiat, yang puasa, yang tidak puasa, ketemu Lebaran semua. Tapi yang Idul Fitri pilihan. Siapa mereka? Yang rangkaian puasa dan kewajiban yang lainnya ditunaikan, insya Allah ketemu Idul Fitri. Salah satu diantaranya yang mengantarkan kita mencapai Idul Fitri, kembali kepada fitrah, manakala setelah puasa zakat fitrahnya juga ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, pahala juga nggak dapat. Nabi bersabda, "Shaumul 'abdi mu'allaqun bainas samawati wal ard hatta yu'addi zakatal fitri." Puasa seseorang pahalanya terkatung-katung antara langit dan bumi. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak bisa dimiliki sama orang yang puasa itu sendiri. Hatta yu'addi zakatal fitri, sebelum zakat fitrahnya dilunasi. Puasa tidak membayar zakat fitrah, kesuciannya belum terpenuhi. Kewajiban yang lain, hak-hak fakir miskin belum terpenuhi. Karena hak dan kewajiban itu berkaitan. Hak bisa terpenuhi manakala kewajibannya ditunaikan. Siapa yang punya kewajiban? Yang puasa harus bayar zakat. Siapa yang punya hak? Fakir miskin. Ketika yang puasa tidak mau membayar zakat, maka haknya fakir miskin tidak terpenuhi. Dan itu kesuciannya masih dipertanyakan. Nabi bilang, kata Nabi, zakatul fitri tuhratul shaimi wa tut'imul masakin. Fungsinya zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa itu sendiri dan memberi makan kepada fakir miskin. Orang yang berpuasa tidak bayar zakat fitrah, kesuciannya belum terpenuhi, mustahil mendapatkan Idul Fitri. Karenanya yang punya program pulang mudik diantisipasi betul.
Jangan sampai salah perhitungan. Dari Bekasi, niatnya mulia banget. Saya mau bayar zakat fitrah di kampung saja sama keluarga saya yang kebetulan kurang mampu. Niatnya mulia, antisipasinya nggak pas. Ternyata belum sampai ke kampung sudah lebaran. Lebaran di jalan tol. Zakat fitrahnya tidak terbayarkan, puasanya terancam, Idul Fitrinya tidak bisa dilaksanakan. Lalu dapat apa? Puasanya berantakan, zakat fitrahnya tidak dibayarkan, Idul Fitrinya tidak bisa dilaksanakan karena di tengah jalan tol. Lalu dapat apa dari hasil puasanya? Ilal ju' wal atos. Kecuali lapar dan dahaga saja, itulah yang dia dapatkan. Lalu untuk apa zakat fitrah itu? Untuk 8 asnaf. Siapa mereka? Fakir, miskin, amil, gharim, sabilillah, hamba sahya, ibnu sabil. 8 asnaf. Itu termaktub dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal alimin, dan seterusnya. Nah, ini kan sedekah, bukan zakat. Sedekah itu ada 2. Ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah sunnah banyak. Termasuk amal jariyah, hadiah, hibah, banyak. Sedekah sunnah. Sedekah wajib ada 3, zakat, kifarat, fidyah. Itu sedekah wajib. Jadi meskipun kalimatnya innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu, nah ketika sedekah itu sedekah zakat, maka hukumnya wajib, kifarat juga wajib. Itu. Karenanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini ada perbedaan pemahaman. Zakat fitrah itu bukan untuk 8 asnaf. Hanya untuk 2 asnaf itu saja, fuqara dan masakin. Karena hadis Nabi menjelaskan, zakatul fitri tuhratul lis-shaimi wa tud'imul masakin. Jadi seolah-olah yang punya hak hanya fakir miskin saja. 6 asnaf yang lain seolah terabaikan. Betul, seperti itu. Tapi jumhurul ulama semuanya sependapat, selagi masih ada kalimat zakatnya, maka 8 asnaf haknya. Bukan apa? Ada yang berpendapat bahwa amil itu bukan mustahil. Amil itu tidak berhak menerima zakat. Wah, berat ini. Karena apa? Amil kok gak boleh menerima zakat? Karena amil terdiri dari orang kaya, pengusaha dan sebagainya. Duh. Amil ini lembaga, amil ini jabatan, bukan individu, bukan pribadi. Pribadinya silahkan, mau pejabat negara, mau pengusaha, mau orang kaya, soal lain. Jadi amil ini petugas, amil ini pejabat, gitu loh. Lembaga yang wajib menerima haknya, karena Al-Qur'annya jelas. Wal amilin, amil disebut urutan ketiga. Jadi selagi ada kalimat zakat, maka zakat itu meskipun zakat fitrah itu untuk 8 asnaf. Dan ini tidak bisa dimaknai dengan makna lain. Karena ujung ayatnya faridotum minallah. Ini fardu. Apa bedanya fardu dan wajib? Kedua-duanya sama-sama mempunyai arti keharusan. Wajib keharusan, fardu keharusan. Mana yang harus diprioritaskan? Yang fardu. Karena fardu itu dalilnya dalil qot'i, dalil yang tidak boleh ditakwil. Sementara wajib ini bisa multitafsir penafsirannya. Makanya dalam haji yang rukun dan yang wajib beda sanksinya.
Beda kifaratnya. Kalau yang wajib nggak apa-apa, asal bayar dam. Tapi kalau yang rukun, hajinya nggak sah. Orang menunaikan ibadah haji, ketinggalan rukun, hajinya nggak pas. Orang yang melakukan ibadah haji, meninggalkan wajib, hajinya sah, asal bayar dam. Bedanya. Jadi bedanya rukun dan wajib. Kalau rukun dalilnya dalil qat'i, dalil yang nggak boleh ditakwil, nggak boleh ditafsirkan dengan multitafsir. Beda dengan wajib, meskipun maknanya sama-sama keharusan. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, kalau kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, jangan lupa zakatnya, zakat fitrahnya, ya. Dan agar puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan harapan kembali kepada Idul Fitri, insya Allah akan terpenuhi. Jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak tahu hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh segalanya, penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh keberkahan. Luar biasa. Hari esok kita tidak tahu Ramadan yang akan datang apalagi. Sekarang pastikan saja Ramadan kali ini menjadi milik kita. Kita maksimalkan amalia kita, ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti setiap kita yang hadir saat ini tidak pernah berharap bahwa Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir. Betul? Kita tidak mau Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita ingin jumpa lagi pada Ramadan berikutnya. Itu terlalu jauh. Pastikan saja Ramadan kali ini saja yang nyata-nyata menjadi milik kita. Kita maksimalkan amalia kita, ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tulus dan ikhlas. Ikhlas ya. Jangan ngeluh, jangan kecewa, ya. Jangan terpaksa. Ikhlas karena Allah. Sebab kalau bukan karena Allah, bukan karena ikhlas karena Allah, ini berat. Allah tidak suka, Allah tidak mengharapkan ibadah kita tidak didasari dengan niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mengabdi kepadanya. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jika dilaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Ikhlas, nggak ada beban. Ya kalau berat berlatihlah. Berlatih. Apa ikhlas itu? Tidak mengharapkan imbalan. Termasuk jangan mengharapkan pahala kalau ibadah. Jangan mengharapkan surga. Jangan nuntut agar terhindar dari api neraka. Gak usah. Itu kurang ikhlas. Karena apa? Nunggu bayaran, nunggu imbalan. Kalau ibadah karena surga, bahaya. Jangan-jangan orang itu tidak pernah akan mau ibadah kalau saja Allah tidak menyediakan surga bagi mereka yang ibadah. Kalau ibadah karena takut sama neraka, jangan-jangan orang itu tidak pernah mau ibadah kalau saja Allah tidak menyediakan neraka bagi mereka yang meninggalkan ibadah. Kalau ibadah karena pahala, jangan-jangan mereka tidak pernah mau beribadah kepada Allah kalau saja Allah tidak menyediakan pahala bagi yang beribadah. Soal pahala, soal surga, soal sepenuhnya milik Allah. Kepada siapa Allah berikan? Kepada setiap hambanya. Tapi yang pasti surga itu diberikan kepada orang yang taat, bukan kepada orang yang maksiat. Surga pasti akan diberikan kepada orang yang takwa, bukan kepada orang yang durhaka. Dan itu janji Allah. Kalau sudah janji, kita harus paham. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, pasti benar. Artinya tanpa dipertanyakan, tanpa ditagih, pasti akan dikasih. Kenapa kok kita nunggu pahala, nunggu surga, ingin terhindar dari neraka? Itu semuanya Allah yang menentukan. Kita ibadah seikhlas saja karena Allah.
Dan itu yang Allah perintahkan. Kalau tidak, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak pernah aku perintahkan mereka untuk beribadah kepadaku kecuali jika dilaksanakannya dengan tulus dan ikhlas. Sekali lagi, kami tidak pernah berharap bahwa Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir. Nyatanya yang menunggu kehadiran Ramadan kali ini saudara-saudara kita banyak sekali. Ingin jumpa lagi pada Ramadan kali ini. Tapi sayang, Ramadan belum tiba. Mereka sudah terlanjur tutup usia. Harapan tinggal harapan, keinginan tinggal keinginan. Faktanya, saudara-saudara kita yang lain yang hari ini sudah tidak ada di peredaran di muka bumi ini sudah kembali ke hadapan Ilahi ya Rabbi. Karenanya pastikan Ramadan kali ini menjadi milik kita sepenuhnya. Jangan mengharap Ramadan yang akan datang. Jangan 1 tahun ke depan, 1 hari esok. Kita nggak bisa. Keberhasilan tahun lalu jangan jadi kebanggaan. Yang jelas itu bukan waktu kita lagi. 5 menit waktu yang akan datang setiap kita tidak pernah punya jaminan bahwa waktu itu akan kembali menjadi milik kita. Akan berpihak lagi kepada kita. Kita tidak tahu. 5 menit waktu yang akan datang, 1 hari waktu yang akan datang, apalagi 1 tahun. Kita tidak pernah punya jaminan. Apa kata Allah? Wa ma tadri madza taksibu ghadan. Kalian tidak pernah akan tahu apa yang akan kalian kerjakan besok. Untuk urusan besok pagi kita tidak tahu. Meskipun kita sudah punya rencana, sudah punya agenda, sudah punya catatan. Tetapi ketika Allah berkehendak lain, semua rencana, semua keinginan, semua catatan, semua agenda sirna seketika. Kita tidak tahu akan melakukan apa besok pagi. Wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Dan kita juga tidak tahu di bumi mana kita akan mati, dalam kondisi seperti apa. Dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya mati dalam keadaan maksiat kepada Allah. Kita tidak tahu. Karena kesempatan yang baik ini yang tidak diberikan kepada semua hamba Allah, ternyata Allah memberikannya kepada kita. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Keberadaan kita di tempat ini karena ada keperpihakan Allah kepada kita. Jika Allah sudah nggak berpihak lagi kepada kita, tidak tahu kita ada di mana kali ini. Ini yang harus disyukuri. Itulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Sekali lagi Pak Ketua DKM, tolong ambilnya diperhatikan Pak ya. Ini termaktub dalam Al-Quran. Jadi nggak ada istilah amil itu tidak punya hak. Qurannya jelas kok. Kan orang kaya itu kan pribadinya, individunya. Nah, amilnya itu lembaganya, itu jabatannya. Harus menerima hak. Persoalan mereka menerima atau tidak, itu soal lain. Tapi wajib bagi amil harus memberikan kepada mereka yang berhak. Persoalan mereka menolak kemudian disalurkan yang lain, itu urusan mereka. Amil itu punya hak untuk menerima haknya karena Al-Quran menegaskan. Itulah barangkali kultum saya sedikit memberikan penyegaran bahwa perhatikan tidak setiap kita meskipun tanggal 1 Syawal terlampaui, belum tentu setiap kita mendapatkan Idul Fitri. Kalau ada yang kurang-kurang dikit, nanti tambal Pak, dengan halal bihalal. Kata Nabi kan gini, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Nabi bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Wa fi riwayatin ukhra kayaumi waladathu ummuh.
Siapa orangnya yang puasa di bulan suci Ramadan, motivasinya yang melatar belakangi dia puasa karena iman. Jadi puasa kita karena iman semata. Yang memotivasi, yang melatar belakangi puasa kita iman semata. Ya. Jadi puasa kita bukan karena takut sama mertua, karena tinggal sama mertua. Karena nggak enak sama mertua, mau tidak mau harus ikut puasa. Bukan model itu. Atau puasa kita karena malu sama tetangga. Lingkungannya puasa semua, kalau kita nggak puasa nggak enak. Bukan itu. Tapi puasa yang kita lakukan semata-mata karena iman. Dan itu yang Allah mau. Makanya Allah menyerunya itu sangat selektif. Tidak semua orang diseru. Beda seruan untuk ibadah secara umum. Kalau seruannya umum. Misalnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap umat manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi semua diseru. Manusia barat, manusia timur, manusia Indonesia, manusia yang mana saja, selama mereka merasa dirinya sebagai makhluk manusia, diseru oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Tapi untuk puasa tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman sajalah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi yang tidak beriman jangan merasa terganggu, jangan tersinggung, jangan gerah, jangan gelisah. Toh mereka tidak diseru, mereka tidak dipanggil untuk berpuasa. Untuk siapa puasa itu? Untuk orang-orang yang beriman. Siapa yang merasa beriman datang memenuhi seruan Allah melaksanakan ibadah puasa. Jadi orang-orang yang beriman saja. Wahtisaban dan penuh perhitungan. Hal-hal yang mengancam gugurnya pahala puasa diperhitungkan betul. Terutama ghibah, namimah, fitnah. Puasa jangan ghibah, jangan namimah, jangan fitnah. Jaga, hilang pahalanya. Apalagi fitnah, ya Allah. Hibah saja, hibah. Sekali ngomongin orang, kejelekan orang, itu minal kabair, bagian dari perbuatan dosa besar. Jadi hibah itu menceritakan keburukan orang lain itu perbuatan dosa besar. Habis. Perbuatan dosa besar, karena itu hindari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan kali ini mampu mengantarkan kita mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada kefitrahan. Itu harapan kita semua, dan mudah-mudahan yang punya program untuk pulang mudik betul-betul diantisipasi, jangan mudik kita justru menggugurkan semuanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, itu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahil karim adal karim al-ghafur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamu warahmatullahi tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.